Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih terhubung dengan Prof. Amin dan juga Pak Ede. Dan saya kembali ke Pak Ede tadi terkait dengan memang ini tentunya semua ingin agar vaksin yang nanti keluar itu tetap aman dan atau sesuai dengan kita tahu alasannya adalah efikasi dan keamanan. Nah, tapi banyak juga yang menyarankan bahwa sebenarnya vaksin ini janganlah terburu-buru mengingat tadi dua alasan itu, dan kita juga tahu bahwa pembuatan vaksin ini tidaklah sebenarnya tidaklah bisa cepat seperti itu. Nah, Anda sendiri menanggapinya seperti apa, Pak Ede? Kami di IAKMI setuju bahwa pengembangan vaksin itu harus dilakukan secara seksama ya, dan harus sampaikan kepada publik komunikasinya, termasuk tentu saja direview oleh reviewer internasional, kemudian ditetapkan oleh lembaga terkait, dalam hal ini misalnya oleh Badan POM. Nah, tapi yang terpenting juga adalah sebenarnya penguatan ini mesti seimbang gitu ya. Vaksinasi memang penting dan itu memang salah satu harapan, tapi jangan kemudian kesannya menggantungkan diri semata-mata hanya vaksin itu gitu. Karena kalau bicara tentang penanganan pandemi kan negara lain juga banyak yang sudah sukses berhasil menahan COVID bahkan sebelum vaksinnya ditemukan gitu. Nah, ini yang barangkali jangan sampai kita lupa, akhirnya sudahlah kita tunggu vaksin, kemudian kasus berkembang begitu cepat. Nah, sebaiknya memang kita seimbang gitu ya, antara berharap dengan vaksin, tetapi harapan itu harus disesuaikan dengan penguatan perilaku masyarakat agar semakin bersih, semakin sehat dan terlindungi. Atau harus berimbang intinya. Jangan kemudian kita tunggu vaksin aja. Ini satu yang barangkali juga tidak tepat. Dan juga pemerintah di sini untuk mensosialisasikan jangan hanya menunggu vaksin, tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan di sini ya untuk mencegah itu. Kalau bisa tidak kita bisa sehat tanpa vaksin, kenapa tidak sebenarnya? Tapi balik lagi ke usia itu Pak Ede, di mana antara 18 dan kalau kita lihat prioritas vaksin COVID-19 ini kan sempat dikatakan terkait dengan tenaga kesehatan yang diutamakan. Nah, ini Anda melihatnya sepakatkah dengan hal itu? Ini memang kembali situasinya barangkali karena kaitannya dengan penanganan pandemi gitu ya. Nah, penanganan pandemi ini kan yang paling banyak berisiko berinteraksi itu tenaga kesehatan gitu. Tapi kalau prinsip pertama itu sudah dipenuhi, yaitu bahwa ini vaksin jelas safety-nya jelas gitu ya, dan efikasinya jelas, itu tidak masalah memprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Tetapi kalau misalnya dua hal itu masih diragukan, saya kira tidak hanya tenaga kesehatan, semua pun menjadi khawatir ya dengan penerapan itu. Karena itulah pengembangan vaksin yang seksama dan juga hasilnya dipublikasikan dengan baik, kemudian direview secara terbuka dengan metode ilmiah yang benar, ini barangkali yang kita tunggu ya, supaya jangan kemudian akhirnya orang menjadi saling penuh kekhawatiran gitu ya. Ini tenaga kesehatan, kemudian yang ini bagaimana, kemudian pemberdayaan publik, semua ada kekhawatiran gitu. Jadi mendingan pengembangannya dikembangkan secara sama dan komunikasikan dengan terbuka dan direview dengan benar. Oh, oke, baik. Nah, berbicara perkembangan, saya kembali ke Prof. Amin. Prof. Amin, kita tahu bahwa ini Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa penelitian dan uji klinis vaksin ini akan terus berkembang. Dan ia juga mengatakan bisa saja nanti tidak menutup kemungkinan bahwa akan tersedia vaksin yang diberikan kepada lansia, anak-anak, hingga pasien komorbid. Sebenarnya berapa sih waktu yang dibutuhkan, Prof, untuk tadi ya munculnya pengembangan sebuah vaksin sehingga akhirnya vaksin ini bisa digunakan untuk anak-anak dan juga lansia? Ya, kalau dalam situasi bukan pandemi, untuk mengembangkan atau meneliti dan mengembangkan vaksin di skala laboratorium, ya mungkin kita akan membutuhkan 3-5 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan uji klinik yang juga membutuhkan waktu 5 bisa sampai 10 tahun. Bahkan kita ambil contoh vaksin demam berdarah yang ditujukan untuk anak-anak, itu sampai 30 tahun baru muncul vaksinnya, dan itu pun setelah mendapat izin edar ternyata masih ada masalah juga. Ya, jadi kita lihat apa yang kita berlakukan terhadap vaksin atau calon-calon vaksin COVID-19 ini adalah suatu yang extraordinary, artinya di luar kebiasaan, di mana biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saat ini kita diharapkan dalam waktu 1 tahun bahkan vaksin harus tersedia. Jadi di dalam satu dokumennya
CEPI misalnya, dengan teknologi yang ada diharapkan penelitian dan pengembangan bibit vaksin itu bisa diselesaikan dalam waktu 16 minggu dan dilanjutkan dengan uji-uji klinik. Jadi dalam waktu yang relatif singkat harusnya vaksin tersedia. Kenapa menjadi seperti dikejar-kejar seperti itu? Karena memang kita berlomba dengan si virus itu sendiri. Ya, jadi kalau virusnya itu tidak di-contain, tidak dibatasi ruang geraknya, maka dikhawatirkan akan terjadi penyebaran yang tidak terkendali. Jadi memang itu karena adanya perlombaan antara vaksin, obat, dan si patogennya sendiri, dalam hal ini virus. Oke, baik. Prof, mungkin ini yang banyak yang menanyakan terkait dengan sebenarnya kenapa vaksin yang telah diuji sekarang tidak bisa digunakan oleh anak-anak ataupun lansia. Adakah memang mungkinkah atau bisa dikatakan ada unsur-unsur yang memang unsur-unsur di dalam vaksin itu yang memang tidak bisa diterima oleh anak-anak atau tidak bisa diterima oleh lansia? Prof, bisa dijelaskan? Ya, ada dua hal yang harus kita cermati, yaitu satu efikasi dan safety. Kita bicara efikasi dulu. Respon imun seseorang itu memang paling baik itu di usia rentang tadi 18 sampai 59 tahun. Pada usia-usia ekstrim, misalnya di usia di atas 60 tahun, itu akan terjadi namanya immunosenescence, atau bahasa awamnya penuaan dari sistem imun, sehingga respon imunnya tidak sebaik orang-orang yang di usia produktif. Sebaliknya juga demikian di anak-anak kecil, respon imunnya tidak sama atau belum sama, belum sematang orang-orang yang sudah dewasa. Ya, jadi misalnya ada yang imunisasi harus diberikan sebaiknya setelah usia 12 bulan misalnya. Kalau diberikan sebelum itu, maka responnya tidak seperti diharapkan. Jadi memang kita harus memperhatikan di masing-masing segmen usia itu responnya terhadap vaksin. Nah, dari sisi keamanan juga serupa, ya. Jadi susceptibility atau kerentanan seseorang terhadap satu tantangan dari luar itu juga sangat dipengaruhi oleh usia. Tentu ada faktor-faktor lain seperti faktor genetik dan sebagainya, tapi secara umum maka ada perbedaan respon imun pada rentang usia, ya kalau kita bagi 3, di bawah 18, kemudian 18 sampai 59, dan di atas 60. Walaupun sebenarnya kita bisa masing-masing kelompok itu kita bisa bagi-bagi lagi. Tapi intinya ada perbedaan respon imun dan perbedaan susceptibility, kerentanan, kepekaan terhadap tantangan terhadap patogen. Oke, baik. Beralih ke Pak Ede tadi, ini informasi yang disampaikan oleh Prof. Amin dan juga bagaimana seharusnya pihak-pihak terkait ini untuk memberitahukan informasi dan sosialisasi juga terkait dengan vaksinasi ini, kan jangan sampai nanti ya tadi ada yang merasa kecewa tentunya kenapa vaksin akhirnya diberikan kepada pihak ini dalam usia ini. Apa yang memang harus dilakukan? Yang pertama memang strateginya pada akhirnya kan setelah katakanlah vaksin sudah tersedia, sudah jelas amannya dan sudah jelas efikasinya ya. Dengan demikian berarti tinggal sekarang prioritinya kelompok mana kan begitu. Nah, kalau selama ini misalnya kita mengenal vaksin kan lebih banyak ke anak bayi dan balita gitu ya, kecuali vaksin-vaksin tertentu. Nah, tapi sekarang karena ini adalah sedang pandemi COVID, berarti kan kepada kelompok yang paling rentan kan itu ya. Siapa yang paling rentan? Ya, tentu yang paling banyak ekspos keluar itu memang di usia 18 sampai 59 tahun itu, karena paling banyak berinteraksi. Nah, yang berikutnya dari kelompok itu juga siapa? Nah, tentu saja bisa jadi kelompok yang paling sering ketemu itu adalah mereka yang melayani, yaitu bisa saja pelayanan kesehatan,
pelayanan publik gitu ya, termasuk dalam hal ini misalnya para polisi yang menjaga karena dia akan ekspos dengan orang lain terus-menerus gitu ya. Nah, ini yang barangkali memang harus dijelaskan ya strategi ini supaya bisa dipahami, jangan kemudian ada pemahaman yang salah mengatakan wah ini kami dijadikan, mohon maaf ya, kelinci percobaan gitu. Ingat, uji cobanya sedang dilakukan, udah lewat. Uji coba kepada hewan sudah selesai, sekarang lagi menguji kemanfaatannya, keamanan. Oh. PD? Disampaikan kepada publik dengan sebaik-baiknya gitu. Dan ini yang barangkali harus jelas dulu. Intinya itu. Karena kalau ada ketidakjelasan informasi, kesimpang siuran, maka orang akan merasa, wah ini kita didahulukan, jangan-jangan dianggap kelinci percobaan. Padahal proses uji coba binatang udah selesai. Gitu. Ya. Jangan kemudian kita menganggap lagi uji coba. Kan itulah sesuatu yang sudah diluncurkan publik, pastikan itu aman dan efikasinya jelas. Oke, baik. Jadi memang harus ada transparansi dan juga informasi yang jelas terkait dengan vaksinasi ini. Baik, sebelumnya terima kasih Prof. Amin telah bergabung bersama kami dan kita masih akan melanjutkan dialog ini bersama Pak Ede. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.